Shalom, selamat pagi jemaat Gereja Kristus Kartini yang Tuhan Yesus kasihi. Terima kasih untuk kesempatan melayani firman Tuhan pada pagi hari ini dalam rangka pertukaran mimbar Sinode Gereja Kristus. Saya Susi Sihaloho dari Gereja Kristus Ketapang Pos Duta Garden akan melayani Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memohon pimpinannya. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih oleh karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, membaca dan merenungkan firman Tuhan, memuji-muji-Mu ya Tuhan, untuk segala hal yang sudah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibuang kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Prapaskah yang kedua ini, Sinode Gereja Kristus memberikan kita tema, kabur tak selalu baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kerap kali kita diperhadapkan terhadap tantangan-tantangan kehidupan. Resiko-resiko yang tidak terduga. Mungkin kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Kita sudah memprediksi semua akan baik-baik saja. Namun ada saja hal-hal yang tidak terduga. Tantangan-tantangan, resiko-resiko yang di luar apa yang kita pikirkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, respon kebanyakan orang ketika diperhadapkan terhadap tantangan, apalagi terkait dengan ancaman yang membahayakan jiwa, membahayakan nyawa, adalah lari, kabur, bersembunyi,
Saudara-saudara, memang ini yang paling aman, bukan? Seringkali ini respon yang sebagian besar orang pada umumnya. Cari aman. Sekali lagi, apalagi bersinggungan dengan nyawa. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan pagi ini, kita melihat suatu keteladanan yang Yesus lakukan di dalam menghadapi tantangan dalam pelayanan yang dia lakukan. Kalau kita memperhatikan tantangan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah, kalau kita lihat di dalam nats yang kita baca, dikatakan di dalam ayat 31, orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan mengatakan suatu kabar, bukan kabar baik tetapi kabar buruk, saudara-saudara. Di tengah-tengah karya pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan, berbuat baik, menyembuhkan orang, mengusir setan dan lain sebagainya, orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan mengatakan, "Pergilah, jangan di sini. Herodes mau membunuh kamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemungkinan Yesus ada di Galilea dan dia sedang diancam oleh Herodes Antipas, seorang raja yang berkuasa dan kejam. Dia ingin membunuh Yesus karena dia merasa terusik dengan hal yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, raja yang dijanjikan untuk membebaskan bangsa Israel, membebaskan Israel. Saudara-saudara, kabar tentang Yesus sudah terdengar. Pengikutnya begitu banyak. Dia dianggap raja, dianggap Mesias, raja Israel. Karena itu Herodes merasa terganggu, terusik. Dan Herodes ingin membunuh Yesus. Karena itulah orang Farisi berkata kepada Yesus, "Pergilah, kamu hendak dibunuh oleh Herodes." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah. Jawaban Yesus dikatakan, "Pergilah dan katakan pada si serigala itu." Wow, kesannya bahasanya sadis ya saudara-saudara ya. Mau menggambarkan sepribadi yang licik gitu ya, si Herodes yang jahat. Jawaban Yesus kepada orang Farisi itu, "Pergilah, katakan kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai." Suatu jawaban yang tegas. Sederhananya Tuhan Yesus mau mengatakan, aku akan pergi bukan karena dia, Herodes, tetapi aku akan pergi karena rencana Tuhan, rencana Bapa, rencana Allah memang demikian. Maksudnya adalah Yesus memang akan pergi karena rencana Tuhan. Dia tidak pergi karena didorong oleh rasa takut kepada Herodes atau karena ancaman, tetapi karena memang misi Allah demikian kepada Yesus. Yesus tidak takut kepada ancaman yang hendak mengatakan dia akan dibunuh. Tidak membuat Yesus menyerah, tidak takut ya, tapi tetap melayani, melakukan perbuatan baik, melakukan misi Bapa, yaitu mewartakan kabar keselamatan, Injil keselamatan kepada orang-orang yang dia temui. Yesus tidak takut kepada situasi, kepada Herodes yang kejam itu, tetapi Yesus tetap memilih taat kepada kehendak Allah untuk melakukan misi Bapaknya yang di surga, memberitakan kerajaan surga. Saudara-saudara,
Dan ini yang Yesus buktikan. Hari ketiga katakan, aku memang akan pergi. Karena Tuhan sudah memerintahkan aku untuk pergi ke Yerusalem. Ayat 33. Yang tadi kita sudah katakan. Hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Ada tekad yang kuat. Ada keteguhan hati yang tak gentar meskipun diperhadapkan pada beragam ancaman. Baik ancaman dari pemerintahan maupun dari sebangsanya sendiri, dari para pemuka agama. Yesus mengatakan, aku tidak takut mati. Tapi tidak semestinya aku akan dibunuh oleh Herodes. Karena aku akan dibunuh oleh orang-orang Yerusalem. Saudara-saudara, ini menjadi berita yang sangat menggemparkan. Yang membunuh Yesus bukan Herodes yang kejam itu, tetapi umatnya sendiri yang tinggal di kota Yerusalem. Ini yang firman Tuhan katakan. Umat yang jatuh di dalam dosa. Dikatakan berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anak. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tuhan mau panggil umatnya untuk hidup dalam naungan sayapnya. Namun karena kedegilan hati, dosa manusia membuat manusia menolak akan kasih Allah. Sehingga misi penyelamatan Yesus digenapi. Yesus menggenapi misi Bapa untuk menyelamatkan manusia berdosa hingga di atas kayu salib. Saking besarnya dosa manusia, Yesus harus mati di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, akan saya dan Bapak Ibu, akan manusia yang berdosa. Yesus mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menyadari misi Allah di dalam hidupnya akan setia, meskipun diperhadapkan dengan berbagai risiko, dengan berbagai rintangan, tantangan. Ketika misi Allah, ketika misi Bapa ada di hati, mengasihi jiwa-jiwa. Untuk apa saya hadir di dalam dunia ini? Maka apapun tantangannya, tetap akan bertahan. Tetap akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah semangat misi Yesus ini juga menjadi semangat kita hingga saat ini? Saudara-saudara, ketika diperhadapkan dengan berbagai tantangan, seperti di awal saya katakan, banyak orang yang memilih mundur, memilih stop, memilih cari aman. Apalagi kalau sudah mengancam nyawa, mengancam keberadaan, mengancam keluarga. Tidak semua mau berkorban. Ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Sudah, lebih baik saya mundur saja. Seringkali ini yang kita lakukan. Saudara-saudara, sekali lagi, mari kita boleh meneladani semangat misi yang Yesus lakukan. Untuk tidak pernah mundur, tidak putus asa, tidak menyerah untuk mewartakan kebaikan, kebenaran akan firman Tuhan. Untuk tetap menghadirkan kejujuran, keadilan, kasih,
di dalam kehidupan ini. Yesus Tuhan telah memberi contoh kepada kita untuk terus mewartakan kebenaran, kebaikan, sekalipun nyawa menjadi taruhan. Mengorbankan nyawa. Saudara-saudara, kiranya memasuki Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita boleh merenungkan akan kasih Allah yang begitu besar. Dan kita juga kembali diingatkan untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Memuliakan Tuhan, hidup taat dan melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, kendati pun tidak mudah. Banyak tantangan, banyak resiko yang harus kita hadapi. Namun, dengan meneladani apa yang sudah Yesus lakukan, ketaatan kepada misi Bapa untuk menyelamatkan manusia berdosa, misi untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan, kiranya juga menjadi bagian dari kehidupan kita, kerinduan kita yang kita lakukan. Kendati pun saat ini kita ada di dalam masa-masa sulit, masa-masa pandemi yang belum selesai. Mari, misi Bapa, misi Yesus Kristus untuk tetap mewartakan kasih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan, tetap kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita yang sudah mengalami anugerah keselamatan, kasih Allah yang besar yang sudah dinyatakan kepada kita, kiranya membuat kita untuk merespon bahwa kita pun hadir di tengah keluarga, masyarakat, dimanapun adalah untuk menyatakan kasih Allah. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang sudah kami baca dan renungkan. Kembali mengingatkan kami Tuhan secara khusus di Minggu Prapaskah yang kedua ini, untuk kami makin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Kasih yang Engkau nyatakan kepada kami orang-orang berdosa, biarlah membuat kami untuk makin mengasihi Tuhan dan mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi akan kehidupan manusia yang berdosa ini. Biarlah juga kami ya Tuhan boleh melanjutkan misi Allah di dalam dunia ini, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang. Pakai kami ya Tuhan yang lemah ini, biarlah kami boleh menjadi rekan sekerja Allah untuk mewartakan kabar sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.